bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kau berkati, Kau kuduskan, sehingga apa yang kami baca kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita lanjut ya. 1 Samuel 30, mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
1 Samuel 30 ayat yang ke-11 katakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Dan Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang telah kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang-orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi bersama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai selama-lamanya. Luar biasa cara Tuhan ya. Bagaimana saat Daud menghadapi masalah pergumulan bahwa istrinya, kampungnya istilahnya, daerahnya
keluarganya itu ditahan, dicuri semua barang-barangnya, dibawa kabur sama musuh orang Amalek. Jadi Daud kehilangan banyak hal. Pada saat masalah terjadi, Daud tidak lari kemana-mana, tapi dia kembali kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dapatkah saya mengejar mereka? Dapatkah saya lakukan ini? Dia minta apa yang Tuhan mau, supaya bukan kekuatan dia, tapi karena pertolongan Tuhan. Nah, di sini saat kita menghadapi masalah, apapun masalah kita kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat saat pertolongan Tuhan itu, maka Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sesuatu jalan keluar dengan apa? Yang pertama, Daud akhirnya bertemu dengan salah seorang budak dari orang Amalek, orang Mesir, yang ditinggalkan selama 3 hari karena dia sakit. Dia tidak bisa ikut dengan rombongan tuannya, jadi ditinggalkan begitu saja. Biarkan mati begitu. Tapi Daud bertemu dengan dia, akhirnya punya cara. Daud bertanya, kamu tahu dari mana kamu datang? Setelah diceritakan, oh saya dari rombongan itu. Oke, kamu bisa bawa kita ke sana. Ya, tapi kamu janji jangan bunuh saya atau ini kalau udah ketemu. Oke, Daud pegang janji sehingga budak ini akhirnya mau membawa Daud ke jalan bertemu dengan rombongan orang Amalek itu. Jadi di sini Daud melihat bahwa pertolongan Tuhan pertama, dia dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan. Jadi ada jalan keluar saat kita bergantung, percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka boleh akhirnya ketemu dan mereka membunuh musuh mereka. Istilahnya saat itu mereka bisa hadapi masalah itu. Mungkin ada yang melarikan diri itu. Tapi yang utama bahwa keluarga, istri dan anak-anak itu kembali. Harta-harta mereka dikembalikan. Tidak ada satupun yang hilang. Dan kita percaya saat kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan kembalikan semua. Apa yang pernah hilang dari hidupnya. Dari hidup Daud, Tuhan kembalikan. Apa yang pernah hilang dari hidup kita, Tuhan akan kembalikan. Kemudian saat Tuhan kembalikan, kita mau tetap percaya, oh semua hanya karena pertolongan Tuhan. Nah, di dalam rombongan itu juga bukan berarti dalam satu tim, dalam satu tempat, dalam satu orang-orang yang sudah setia bersama-sama dengan kita, semuanya akan baik-baik, tidak. Tapi ada juga orang-orang yang kita rasa sangat kita percaya, mereka bisa menjadi orang yang menyebabkan iri hati, menghancurkan, berusaha untuk memecah belah. Orang yang dekat dengan kita bisa dipakai untuk menghancurkan kita. Tapi di sini Tuhan ajar Daud untuk kembali bahwa semua yang kita lakukan, kita terima itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak perlu membalas. Kita tidak perlu membalas. Dan juga Tuhan ajar untuk jujur. Kejujuran itu merupakan satu bukti. Hingga akhirnya Daud juga mengajarkan bahwa orang-orang yang tinggal, yang waktu itu tidak bisa melanjutkan berperang karena kelelahan, mereka juga punya hak yang sama dengan orang-orang yang ikut berperang. Artinya nilai hidup seseorang itu sama di mata Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi, tidak bisa merasa saya lebih hebat dari dia. Enggak. Semuanya di hadapan Tuhan sama. Jadi apapun yang kita terima, berkatnya itu sama. Kita berjuang bersama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita cepat menghakimi, jangan kita cepat untuk menuduh orang. Tapi biarlah kita kembalikan semua hanya karena anugerah Tuhan. Inilah yang saya terima dari firman Tuhan hari ini. Apapun masalah kita kembali kepada Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua, kita boleh tetap jujur dengan siapa saya di hadapan Tuhan. Dan kita lakukan yang terbaik. Dan jangan pernah
untuk tergoda mendengar gosip, mendengar fitnahan atau apapun, sehingga kita menjadi penyebab kehancuran hidup orang lain. Kita boleh menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Oke, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami boleh belajar dari Daud. Bagaimana dia tetap percaya kejujuran itu adalah milik Tuhan. Dan berkat yang dia terima itu anugerah Tuhan. Terima kasih bila kami boleh belajar untuk bisa menghargai sesama kami. Menghargai dan menghormati apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup kami. Apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan Allah yang hidup itu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan berikutnya. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,